slogan dia dari provinsi dari mana-mana itu tentang ketahanan pangan. Ketahanan pangan, tapi kebanyakan itu semua cuma slogan. Budi ning rumpaka dayane sarono budaya minangka senjata. Hamemayu hayu ning bawana. Ini adalah Hamemayu, ayu, marai ayu ning bawana. Jadi bawana itu alam semesta yang sudah ayu itu diayokke meneh. Budaya budi yang tumbuh, daya yang kukuh, yang bersemayam dalam jiwa. Kepala boleh terbuka, mengembara, tapi kaki tetap menginjak bumi di mana kami lahir dan tumbuh. Dengan musik hip hop menebar mantra, dengarkanlah kami bersabda, budaya adalah senjata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dalam acara diskusi rutinan di KMK podcast seri keempat dengan pembahasan apa itu urgensi dari menanam. Hari ini saya sudah mendatangkan mentor-mentor saya yang punya duit semua kecuali yang jadi moderator. Sebelah kanan saya ada Mbak Asri dari BPBD yang dari tadi sudah menunggu Mas Ade untuk datang ke sini. Yang baju hijau Mas Ade Hamzah ini asli Kuaren, terus mengabdikan dirinya juga di Kuaren, mengawali perjalanannya dengan membentuk KPS Waring dan akhirnya menggerakkan warga di sekitarnya untuk menanam. Maka dari itu sudah cocok kita malam hari ini dengan pembahasan karena yang menjadi narasumber itu orang-orang hebat. Sebelum saya mulai jadi mungkin sedikit Mbak. Mungkin sedikit tak kasih pengantar. Jadi biar enggak teman-teman itu langsung ujuk-ujuk. Walaupun di sini tuh wong Kuaren kadang enggak kenal Mas Ade. Apa pernah kenal jenengan niku? Kenal namanya Mas Ade saja tidak dengan ceritanya gitu kan. Jadi ketika saya itu membaca artikel seputar menanam itu aku langsung kelingan 7 atau 8 tahun yang lalu ketika aku ngeyel. Ketika pas ngeyel SMP itu. Jadi ceritane saya pas SMP itu punya wali kelas baru sing habis studi dari Inggris, S2-nya di Inggris langsung jadi wali kelas saya karena kelasnya cah ngeyel-ngeyel dikai guru sing apik pisan to. Itu enggak ndaki-ndaki soal pelajaran tapi ngejake cocok tanam. Oh iya. Jadi ketika baru datang seminggu 2 minggu itu langsung ngajak teman-teman saya. Tapi saya nggak mau karena telat terus sekolah itu untuk menanam yang nggowo tomat, kon nggowo terong, kon nggowo lombok. Itu akhirnya sampai hampir 2 bulan itu setiap 2 bulan itu makan-makan. Nah, Cukup makan tomat ya. cukup makan. Oh ya ono lomboke karo teronge, Mas. Biasane mangane iku sambel tongkol. Nah, sambel tongkol karo tomat. Senandur tongkol kapan, Mas? Tongkole tuku niku, Mas. Terus kula baca melih soal paradigmane sakniki nggih, Mas. Soal menanam niku aneh. Di Indonesia sendiri niku mengke kula tanglet kalih Mas Ade. Di Indonesia niku sendiri dalam kurun waktu 4 tahun itu hampir 10 juta petani niku pindah haluan dari petani untuk ke industrialisasi. Nah, itu 10 juta. Sedangkan di Amerika itu angka orang bertani itu malah meningkat. Trennya itu kebalik. Indonesia sebagai negara berkembang sedangkan Amerika dengan negara sing maju, sing jarene modern tapi trennya kok malah kembali menanam. Di Amerika itu hampir 70% itu yang masuk ke wilayah pertanian itu sarjana. Itu mungkin kepada Mas Adi bisa bertanya soal jenengan kan sarjana, Mas.
sarjana ekonomi ya toh. Awal mula apakah Mas Ade itu pemikirannya kayak wong Amerika ya toh? Awal mula jenengan itu memfokuskan diri untuk menanam itu seperti apa? Pun. Ampun. Awan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun kenal saya nggih. Ya, Harus kenal. oh harus kenal. Sudah disampaikan tadi sama Mas Yus bahwasanya saya Ade Hamzah. Mungkin tidak banyak orang tahu Ade itu siapa karena kebanyakan ngetasnya taunya itu Adi. Awal mula ya Mas ya? Ya. Awal mula saya itu pengen menanam, apakah saya melihat dari kiblat di barat nggih. Masuk nama barat apa mana itu Amerika itu. Jujur mohon saya tuh tidak pernah membaca artikel tentang menanam, tentang dari transmigrasi petani ke industri yang lain yang real, mungkin penghasilannya bisa ditentukan per bulan mungkin. Terus saya tuh tidak pernah membaca. Saya cuma berkeinginan itu nandur itu sudah saya mulai sekitar 2 tahunan yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu itu baru semacam sayur. Baru semacam sayur saya tanam di depan rumah bersama ibu. Awal mulanya itu untuk ngisi kesibukannya ibu. Saya nandur, ibu yang nyirami. Karena saya cuma senengin nandur. Nyiramine kosek, ya gitu loh maksudnya. Gen ibu saya itu punya kesibukan karena ibu saya kan banyak waktunya di rumah. Biar ndak sepaneng, ndak ada teman di rumah, biar ndak sepaneng, itu awal masa saya pengen nanam. Terus pada waktu itu banyak permasalahan yang dihadapi tentunya. Mungkin dari kita pembenihan juga kadang pernah ndak sprot lah katakanlah, ndak muncul bibitnya itu. Ada pula hama itu bisa dari hama eksternal dan internalnya bawaan dari tanaman sendiri. Eksternalnya yaitu yang bikin dulu pernah saya rodok agak gimana itu ayam Mas. Ayam dulu itu pernah nama istilahnya pernah gelo karena kita sudah nanam banyak tuh, ada beberapa puluh polybag sampai pinjem kebun depan rumah punya Pak D. Itu saya pinjam, saya taruh situ semua, tapi saya alhamdulillah enggak pernah ibaratnya harus ngolah itu. Kadang ada tetangga tinggal ambil, monggo silakan, saya enggak pernah, cuma saya senangnya itu nandur. Terus apalagi Mas tadi Awal mulanya itu terus kemarin saya di bersama rekan-rekan tuh di KPS Waring itu kita ada gerakan setelah pembersih sungai, gerakan penanaman bersama paguyuban Paijo dulu itu pertama kali itu timbullah lagi semangat tambahan lagi untuk saya ke menanam. Itu kita bersama-sama menyapilah di sana yang dulu banyak ilalang, kita siapkan bersama-sama sampai beberapa hari itu alhamdulillah tetap semuanya berjalan dengan lancar. Terus sekarang kondisi sekarang itu pandemi ya, slogan dari provinsi dari mana-mana itu tentang ketahanan pangan. Ketahanan pangan, tapi kebanyakan itu semua cuma slogan. Karena apa? Ketahanan pangan itu tidak serta-merta. Ambil contoh gini, ambil contoh kondisi sekarang itu. Jujur memang para petani itu menjerit. Petani menjerit karena apa? Posisi itu dari padi yang mungkin panennya itu pas waktu pandemi seperti ini, berhubung banyak bantuan sosial. Jadi harga dari padi dari petani sendiri langsung anjlok. Banyak yang kalau dijual juga agak susah karena mungkin banyak yang punya stok beras, katakanlah karena kita ada yang dari BPNT, dari bansos yang dari kabupaten, dari provinsi, kemarin dari Bulog. Yaitu terus saya ambil kesimpulan ketahanan pangan itu harus serta-merta menyertakan teknologi tepat guna. Ambil contoh, saya tidak punya lahan, kondisi sempit, saya bersama-sama warga, tak sampaikan ke warga. Saya ada bibit buah yang dari kehutanan itu kemarin saya mengajukan
itu ada sekitar hampir 100-an lah sisa dari kegiatan di desa itu. Keterangan ke warga berminat, oke kita siapkan. Terus saya bersama Pak RT nembung lahan di sini untuk kita nanam, tapi berhubung kondisinya lahan seperti ini, kecil seperti ini, kita menggunakan metode tambul lampot. Tambul lampot, tanaman buah dalam pot, tapi potnya bukan pot plastik tapi planter kayak tefal niku. Karena dari segi harga lebih murah planternya itu. Terus saya berpikir lagi, kok nek cuma sebatas buah, katakanlah buah itu mungkin saya panennya mungkin sekitar 1 atau 2 tahun lagi. Saya berpikir ulang lagi. Dulu saya pernah mendengarkan Bu Susi hidroponik itu tentang tanaman hidroponik. Saya juga pernah lihat videonya yang tentang hidroponik dari youtuber manapun. Saya lihat tanpa ada pelatihan, tanpa ada saya sampaikan ke warga saya rujuk, kita buat hidroponik. Tapi kita menggunakan bahannya dari awal mulai itu dari botol bekas karena mungkin banyak juga botol bekas yang berserakan mungkin di gedung yang ada di Wanen. Saya tembungi, terus ada yang saya ngumpulkan dari pengepul botol. Saya istilahnya saya ganti rugi, saya belilah, saya beli itu sekitar tidak nyampe 500 rupiah. Saya beli, saya buat di sini dulu. Di sini berhubung kita evaluasi kurang maksimal, saya pindah di sini. Semoga aja dengan kita mempunyai lahan yang sempit, kita bisa menerapkan semacam kayak istilah-istilah yang modern itu urban farming. Urban farming itu kita tidak butuh lahan yang besar, bisa buat produksi. Tapi bisa buat, intinya kalau saya seperti tumbuh dulu, nanti kalau panen kita serahkan dulu ke warga, bagaimana warga itu bisa menikmati hasil jerih payah mereka. Setelah itu kalau sudah terpenuhi semua, baru nanti kita berpikir untuk ke istilahnya cuan. Ya, biasanya seperti itulah. Tapi setidaknya di warga sendiri itu sudah terpenuhi. Kayak semacam sayur, mungkin kalau selada itu melihatnya wah kayak rada prestisnya tinggi, selada buat lalapan. Ada kita nanam selada, ya cuma sederhana kita nanam selada, siapa yang mau ngambil silahkan. Berhubung kita masih untuk kegiatan warga dulu, nanti untuk kedepannya mungkin bisa ditingkatkan lagi untuk produktivitasnya. Ya semoga aja nanti bisa untuk tambahan income di kegiatan warga untuk kelompok kita dulu. Mungkin jadi dari Mas Adi ini samun banyak, tapi yang menarik nih kan menurut saya soal slogan ketahanan pangan hanya slogan niku dan gerakan komunal dari masyarakat mriki, Mbak. Jenengan saking tinjauan dari BPBD atau komunitas jenengan niku melihat gerakan masyarakat seperti yang diadakan Mas Hadi niku dengan spirit Mas Hadi untuk menanam itu seperti apa, Mbak? Ya, terima kasih Mas Pius, Mas Ade, selamat malam semuanya. Jadi senang sekali hari ini saya bisa hadir di namanya taman apa, Yus? Merah Putih. Taman Merah Putih, tapi belum ada bendera merah putih. Oke, di sini saya melihat tanaman sayur, tanaman buah. Memang lahannya memang minim tanah sekali, tapi diupoyo bagaimana bisa untuk bertanam dan untuk bersama-sama. Dan ini jadi saya melihatnya memang di sini prinsip integratifnya. Jadi kesatuannya di sini kan tidak cuma Mas Adi aja ya. Tentu Mas Adi didukung warga, didukung pemuda, didukung ibu-ibu juga ya Mas, didukung bapak-bapak. Jadi tidak satu klaster saja dalam satu kampung. Jadi di sini yang menarik, yang berbeda dari daerah lain adalah integratifnya. Jadi sistem terpadu dan dilalah ini disepuyung oleh warga, alhamdulillah itu.
Jadi untuk urban farming memang sekarang sejak pandemi ini memang ini baru kacamata saya aja di sosmed, belum, saya tidak tahu grafis penelitiannya, tapi memang trennya sedang naik mas. Jadi harga tanaman hias itu juga melonjak tinggi sekali. Jadi banyak juga tanaman kayak gini aja mahal banget tuh, 15.000, padahal itu gampang ya. Itu karena ada tren petani kota, terus tren ketahanan pangan di masa pandemi itu banyak justru oleh orang-orang yang netizen, katakanlah generasi, justru dia segmentasinya yang punya sosmed ya. Karena sosmed ini kan sudah menjadi kitab suci ya saat sekarang ini ya. Jadi apa yang tren itu juga mempengaruhi di dunia nyata. Nah, tapi ya ini diambil baiknya saja. Kemarin saya baru membaca salah satu artikel tentang Hamemayu Hayuning Bawono. Kamu pernah dengar nggak? Sudah. Apa itu? Lebih mawon. Mempercantik bumi. Iya betul. Kamu pinter. Oh, pinter Pak. Ya, sopo sih. Iya. Hamemayu Hayuning Bawono. Ini adalah Hamemayu, memayu, ayu, marai ayu, ayuning bawono. Jadi bawono itu alam semesta yang sudah ayu itu diayokke meneh. Ya, di sini dalam konsep ekologi dan lingkungan hidup ada 7 gatra, yaitu Hamemayu Hayuning Tirta, Bantala, Samudra, Wana, Budaya, Menungso, satunya apa ya? Kayaknya udara itu bahasa Indonesia, bahasa Jawanya apa Yus? Angin. Hawa. Nah, hawa. Angin titip. Hawa. 7 aspek itu Mbak. Nah, 7 gatra. Nah, ini yang kita mulai, tapi dari 7 gatra ini intinya ada di Hamemayu Hayuning Manungso. Jadi manusia adalah roh, jadi dia yang punya akal budi yang mengelola alam. Ketika dia pengen merusaknya menjadi kapitalis, misalnya tanah dijual, terus dia lari ke kota misalnya karena ada upah harian seperti yang kamu sebutin tadi, ya sudah, alam tidak terpelihara lagi. Tapi ketika dia mau mungkin baru awalnya sedikit ya untuk ketahanan pangan keluarga misalnya kampung, tapi ketika banyak kampung ikut itu akan menjadi tren dan menjadi multi domino, efeknya itu multi efek juga, banyak sekali kebersamaan dapat, terus apalagi gotong royongnya dapat, efisiensi dari sisi ekonomi dapat, terus asupan lingkungan, asupan oksigen dapat, banyak sekali, tidak cuma 1 atau 2 hal yang didapat gitu. Dari situ udah luar biasa. Jadi langkah kecil itu jangan dianggap kecil, tapi di zaman yang serba IT sekarang ini, ketika kita posting itu bisa mempengaruhi nalar orang lain. Wow, bisa menjadi amal jariah juga. Hanya dengan posting. Seperti itu. Ya, itu menarik Mbak soal apa ya, Memayu Hayuning Bawono. Aku kok tertarik angger nek nggon soal potensi manusia itu kadang nek dibablaske malah merusak. Seharusnya memang manusia itu tugasnya untuk dari perspektif agama itu kan untuk menjadi apa ya Mbak, penjaga di bumi kan. Betul, Khalifah fil art. Khalifah fil Kamu art. lebih paham. Ya enggak juga deh. Ya, tapi untuk konteks Klaten sendiri Mbak, dalam amatan jenengan niku apakah banyak muncul sosok-sosok seperti Mas Ade ini Mbak? Iya. Dalam konteks mungkin pandemi atau sebelumnya itu? Mungkin banyak juga ya. Kembali saya juga belum punya literasi tentang itu. Kemarin beberapa waktu lalu saya berbincang dengan Pak Agus yang FKBS-nya itu, FKBS Klaten. Beliau ini mengemukakan konsep ini, kaya dari rumah. Bisa dibayangkan nggak kaya dari rumah? Nggak kaya-kaya. Mas Ade udah kaya duluan. Kaya dari rumah. Jadi beliau itu apa-apa, mungkin di sini
ada juga ya pakar-pakarnya kayak Mas Tugino juga itu wah, bisa kaya dari rumah. Jadi memaksimalkan potensi yang ada di rumah. Misalnya untuk bertanam ini jelas nyirit. Jadi misalnya kayaknya cuman sayur aja ya. Tapi ini seperti yang pernah saya kemukakan tadi di zaman yang serba ada sekarang yang serba godaannya banyak, tidak seperti saya kecil dulu itu nggak ada HP. Jajan juga cuman taunya di warung, nggak tahu internet, nggak tahu Shopee, nggak tahu Tokopedia, nggak tahu apapun. Kita tuh sekarang pegang HP aja bisa ratusan juta cuman gini doang loh. Iya mbak, untung saya miskin. dengan waktu kita untuk ngisi waktu itu bertanam, nggak Iya. cuman ngolak-ngolak HP gitu loh. Oh bagus ya, oh beli, pencet, boros. Kita mengurangi interaksi yang mungkin kurang bermanfaat dengan Android. Terus itu sudah bikin kaya juga loh. Kaya itu jangan dipikir hanya dapat uang banyak, tapi meminimalkan pengeluaran itu juga bikin kaya. Terus Tambah satu mbak, apa? kaya. Oh iya. Dengan prosesnya menanam. Jadi ada spiritual quotient, emotional quotient di sini. Itu semua dapat sebenarnya prosesnya kayak guru kamu itu dulu ketika anak itu menghargai proses, menghargai kerjasama dan merasakan oh ini hasil karyaku, itu ada spirit penghargaan terhadap diri sendiri. Mungkin Mas Ade juga ngerasain ya ketika pada guyup nanam terus pada mengambil sayur itu ada kayak banggaan yang tidak bisa dinilai dengan rupiah gitu. Iya, kepuasan tersendiri. Iya nggak Mas? Oke. Tapi gini mbak, saya dulu kan nggak sregep nandur ya, jadi ini modelnya kaya aku ngene iki mbak, mogol gendeng gini. Tapi dalam jadi tadi belum nemu yang sevisi atau gerakannya itu seperti Mas Ade untuk memulai dari menanam itu, termasuk di kalangan apa yang ikut SSK itu mbak, yang karena pandemi itu jadi daripada di kali terus melibatkan banyak orang terus pindah ke kampung, yo kayak Mas Adi ini untuk tetap bergerak itu. Ya, sebenarnya kalau di teman-teman ibu-ibu itu banyak sih ya. Kalau kayak di mana? Kalau sama di sekolah sungai itu di Tambong itu udah lama memang mereka udah punya lahan pertanian untuk KWT ya, kelompok wanita tani. Jadi lahan umum seperti itu, orangnya tidak ada, terus lahan ini boleh untuk apapun kepentingan umum tapi tidak model hidroponik, memang model biasa. Ada kenikir, ada bayam, ada kangkung, ada beberapa buah juga, ada lele di sana. Nah terus hasilnya tapi di sana itu dijual, tapi tidak dijual langsung, didadekke pecel sih. Nah diolah dulu, nah terus nanti ada yang piket ngolah, terus ada yang ngedol turut kampung. Pasti kan pada beli. Nah itu buat pemasukan kas lagi. Di sana juga suasananya guyup, nyenengke juga. Padahal lahannya juga sudah mulai minim sekali. Ini desa kok kayak perumahan. Waren ini Pak. Apa nanti sebelah sini itu ditanam cor gitu. Jadi sebenarnya banyak sih, karena menanam itu menyenangkan ya, ketika kita menunggu dari bibit terus sprout, terus membesar dan kita bisa memetik itu tuh senang loh Yus. Suatu kebanggaan. Iya, dan oh ya aku bisa. Teman-teman saya ya di Kali Kebo itu dari pembenihan ikan sampai kasih pelet niku. Pelet. Dia menikmati alurnya, menikmati iramanya bagaimana cara dari kegagalan yang dulu, terus yang akan datang dan kesuksesan yang sudah diambil dulu. Mereka sangat enjoy, sangat menikmati teman-teman saya di Kali Kebo. Seperti itu. Berarti nek saya itu saiki grusa-grusu goro-goro ngingu lele 1500 sih rung kelase temene jenengan ya Mas. Dereng teman saya itu 20. Karena kamu Ayo cek salah kata-kata. Budoyo butilan doyo butine ngrumpaka dayane sarono, budaya minangka senjata
Gegaman kang mapan ono ing rasa rumangsa dong rumangsani tuwuh kaanggit luhur anjalma budi kaso sejati kang padha diugemi daya sejati kuwi jatining pekerti budaya budi yang tumbuh daya yang kukuh yang bersemayam dalam jiwa kepala boleh terbuka mengembara tapi kaki tetap menginjak bumi di mana kami lahir dan tumbuh.